saya bisa hadir ke sini. Mungkin tadi tidak bisa ke sini karena salah satunya orang tua kita pun mendoakan supaya kita bisa selamat. Demi matahari yang bersinar di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi, Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan keburukan. Wasamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jalaha, wal laili idza yaksaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tohaha, wan nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakah wa qad man dasaha, kazabat samudu bitaqwa izin bahasa asqa. Pakola Rasulullah dakotolah wasukjaha pakajabu pakruha padam dama alaihim robbum. Anak-anak, matahari, kenapa saya Pak Mahdiar tadi menjelaskan matahari? Hari ini kalian suruh belajar tentang organisasi. Siapakah sebetulnya kalian ini? Mau apa datang ke sini? Datang ke sini adalah untuk mencari kebesaran Allah. Datang ke sini untuk mengetahui ciptaan Allah. Saya pun diciptakan oleh Allah, kalian diciptakan oleh Allah. Sama Anda pun bisa datang dari rumah ke kampus karena izin Allah. Orang tua pun mengucapkan, "Nak, pergilah kamu sana." Bukan cari ilmu tapi cari Allah di sana. Kalian jadi anggota BEM pun cari Allah di sana. Hari ini kita akan mengetahui kebesaran Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabbar, selamatkan kami ya Rabb. Lindungilah kedua orang tua kami ya Rabb. Saya sebutnya anak saja atau teman. Anak-anak, tahu gak, seorang tua melepas kamu dari rumah karena cita-citanya adalah dia menjadikan anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Saya disuruh memberikan organisasi dalam SQ. Saya akan jelaskan dulu. Siapakah diri kamu sebetulnya? Asutan Autorjenir. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Coba perhatikan ini. Inilah diri kita semuanya. Kita yang kecil ini dinaikkan ke atas sama Allah. 1000 meter kita lihat. Patutkah kita sombong? Tidak terlihat sedikit pun. Mungkin tadi bisa menertawakan saya. Mungkin tadi bisa menertawakan temannya. Mungkin tadi kamu berprasangka tidak bagus terhadap teman. Sebetulnya kita tuh siapa? Subhanallah. Ini naik ke atas, nak. 10.000 meter naik ke atas. Kita tidak terlihat sama sekali. Naik lagi ke atas. Ya Allah, kecil di mata Allah kita semua. Mungkin tadi kamu menyakiti hati temanmu. Ternyata kecil kita ini orang. Apa yang perlu kita banggakan? Ya Rob, naik ke atas. Ternyata dunia itu kecil. Kita sekarang hari ini disuruh mempelajari tentang organisasi. Lihat oleh Anda, mana diri kita yang ada di sana tadi, yang tadi ketawa-ketawa? Mana kita ini ada di sana? Tidak terlihat. Kita naik lagi ke atas. Jauh, subhanallah. Sampai berapa kilo tidak terlihat. Anak mahasiswa, anak BEM Poltekkes adalah anak-anak yang hebat, yang setiap hari mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap hari selalu menyayangi temannya, selalu menyayangi dosennya,
selalu menyayangi kedua orang tuanya dan anak yatim. Coba Anda lihat, mana kita? Di sini kita lihat adanya tata surya. Ya Allah, ribuan galaksi kumpulan tata surya itu kecil. Pantaskah kita sebagai seorang manusia sombong di hadapan manusia lagi? Pantaskah kita sebagai manusia sombong di hadapan Allah? Ini organisasi yang katanya kalian akan belajar tentang organisasi BEM. Apa itu organisasi? Di sini kamu lihat begitu teraturnya tata surya. Matahari pun belum pernah bergeser karena tahu tupoksinya. Dia tidak pernah bergeser 1 mili pun. Kalau bergeser ke depan, maka kita akan semuanya kepanasan dan hancur bumi. Dan bila bergeser sedikit ke belakang, kita semuanya akan kedinginan. Jadi matahari diperintah sama Allah, kalau berputar dalam porosnya nggak boleh berubah walaupun sedikit pun. Sama di organisasi pun juga. Kalau seorang presiden dalam BEM itu, seorang ketua mengatakan inilah tujuan daripada organisasi ini, ikuti semuanya, manut. Banyak di antara kalian yang berpegang dalam seksi-seksi tertentu. Ini pun sama. Ini baru di luar angkasa, belum pernah menggeser. Dia punya tugas dan fungsinya masing-masing. Pertahankan nanti di BEM-nya. Siapa yang menjadi bendahara, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang seksi-seksi lainnya, mereka memegang teguh supaya organisasi adalah satu tujuan. Ini pun sama di luar angkasa. Sultan lihatin yang gambar itu. Coba lihat yang kedua. Seperti inilah matahari belum pernah berubah, menggeser. Kita ini ada di mana? Ya Rob, subhanallah. Kita ucapkan subhanallah. Ucapan subhanallah, subhanallah. Dan mulai sekarang bilang astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita sombong ya. Kata-kata kita kadang-kadang kotor, menyakiti orang, mencemooh orang. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah bagian tata. Ini terjadi satu organisasi yang disuruh semua Allah semuanya berzikir dan bertasbih, dan semuanya berputar arah berlawanan dengan jarum jam, seperti kita berputar di Mekah mengelilingi Ka'bah. Kenapa saya bilang gini? Demi matahari yang bersama. Ini diucapkan oleh Allah berapa kali dalam Al-Quran. Demi matahari yang berputar. Dan matahari belum pernah bergeser sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya Rob. Ya Rob. Kita lihat satu lagi. Sultan yang kedua. Kita tadi melihat yang di atas. Kita lihat diri kamu sendiri. Keluar nggak? Ya. Kita di atas tadi kan? Ditinggalkan, kerasin oh ya. Sini udah. Ini nggak keluar. Volumenya Pak Dian, volumenya. Ya. Ini nggak keluar, segini. Coba lihat. Anak-anak, dari sana itu tadi kita turun ke bawah. Kita turun lagi. Kita turun. Kita lihat. Nah, ke bawah. Kalian adalah kebanyakan dari perawat kan? Ya Allah. Kita turun ke bawah ke dalam sel, ke organisasi sel. Dari organ,
sistem organ, jaringan, sistem organ, jaringan, sel, dan langsung nanti ke DNA. Ya. Coba lihat oleh Anda. Ternyata dalam tubuh kita pun ada organisasi. Paham? Pak Dian yang keluar cuma dari sana, Pak Dian. Udah. Coba lihat ya. Lihat nih, bagian atom yang berputar yang benar-benar berhenti. Atom belum berhenti. Coba Anda perhatikan. Ini dalam tubuh kita dan timbullah. Ini yang kami pelajari di SQ. SQ kita akan jelaskan. A ke sel. Sip, ke sel aja A. Klik. Anak-anak, inilah SQ model leadership yang saya ajarkan hari ini tentang organisasi. Paham ya? Kalau tentang organisasi apa, pimpinan apa itu biasa. Tapi dalam tubuh kita, di alam semesta, kita tidak memperhatikan. Ikro, bacalah. Asutan ke itu. Ya, wih hebat nih. Ini orang-orang hebat. Subhanallah, ini satu organisasi dalam sel. Ada yang namanya inti sel, ada plasma, sitoplasma, ada mitokondria. Ini organisasi bukan? Dari sel berubah menjadi jaringan. Dari jaringan akan menjadi organ. Kumpulan-kumpulan sel menjadi jaringan. Kumpulan-kumpulan jaringan menjadi organ. Dari organ masuklah ke sistem organ. Jadilah kalian. Berarti dalam satu sel kita, ikro, baca. Satu sel tubuh. Jadi orang yang suka merubah-rubah bentuk wajah sudah tidak fitrah lagi. Hati-hati, Allah memintanya kembali nanti. Nah lihat nak, nukleus inti sel fungsinya mengorganisasikan semua. Mitokondria untuk respirasi sel. Lisosom pembuangan. Ada membran sel, ada sitoplasma, protoplasma. Dan semua satu organisasi. Sebetulnya kalau belajar tentang organisasi itu, lihat sel kamu saja. Ucapkan subhanallah. Ayo sama-sama subhanallah. Bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, ya Allah. Inilah sel kamu itu organisasi. Belum pernah nggak sel ini protes? Saya nggak mau hidung disempatkan di hidung. Bayangkan kalau hidung nempatnya di kepala. Semua kena ada perintahnya dari DNA. Mulai messengernya yang namanya RNA. Disampaikan dari dulu, dari zaman-zaman dulu. Saya bisa kan biologi? Pencernaan, semuanya teratur. Tapi kalau keluar dari orbit, timbullah kanker. Pertamanya sel, keluar dari orbit, pencernaan kita rusak. Paham, perawat? Tepuk tangan untuk semuanya. Paham ya? Saya ajarkan Anda. Ya Allah, selama ini kami buta ya Rob. Kami buta ya Rob. Organisasi itu sudah ada dalam tubuh kita dan di luar angkasa. BEM harus bagus, apalagi yang namanya podcast kesehatan, dia lebih dekat dengan Allah, dia dekat dengan tubuhnya. Seorang perawat tidak mungkin merawat orang lain kalau dia sakit. Seorang perawat tidak mungkin dia akan merasa dirinya bisa membuat orang senang kalau dianya sakit. Dan dia lupa dengan kebesaran Allah. Kenapa ada orang yang sakit kanker,
Karena dia selnya keluar dari orbitnya, tidak nurut. Saya senang kalau Anda melihat ke Bapa, mendengarkan, nurut. Nyaman kelihatannya. Ini ilmu Allah loh, nak. Paham? Pertanyaannya, kalau Bapak sekarang jadi milioner, saya kasih Anda uang 1 miliar. Seneng nggak? Seneng ah? Senang. Kalau nanti ketemu dengan Bapak gimana? Bakal membalas kebaikannya sih. Subhanallah, tepuk tangan. Siap. Si Teteh nih, Teh dikasih 1 triliun, mau? Alhamdulillah gitu Teh. Kalau ketemu dengan Bapak? Iya, sama Bapak balas budi. Subhanallah. Kalau Bapak berikan tandang dengan anak Bapak ke sana, kamu persilakan untuk dapat mampir. Pasti Pak. Senyumnya bagaimana? Manis. Hari ini sudah senyum pada Allah. Sudah menganggukkan tadi. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih. Satu lagi. Kalau saya kasih ini aja lah, 3 triliun mau? Mau. Terus gimana kalau ketemu Bapak? Kenapa? Kalau ketemu Bapak nanti gimana? Ya balas budi. Subhanallah, ada baiknya ya. Iya. Tepuk tangan dulu Teh. Pertanyaan Bapak. Dengarkan anak-anak yang saya cintai. Kalian semuanya akan saya kasih 1 triliun. Tapi Bapak minta jantung kamu. Semuanya akan saya kasih 1 triliun, nak. Tapi aku minta jantungmu. Mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena lebih berharga dari itu sendiri. Pertanyaan Bapak, siapakah yang memberikan jantung kamu, nak? Siapa yang suruh sholat tiap hari tepat waktu, nak? Sudahkah kau berterima kasih? Saya akan ambil jantungmu, kamu tidak mau walaupun dikasih 1 triliun. Istighfar dulu. Sudah kau berterima kasih pada Allah? Waktu COVID, nah, kita membeli oksigen sampai ratusan juta untuk sekali menghirup oksigen. Sekarang kita dikasih gratis. Setelah dihitung oleh kami dan teman-teman kami, sehari semalam Anda menghabiskan uang 300 juta rupiah tiap hari mengambil oksigen. Sekarang kamu umur berapa? Sudah berapa tahunkah kamu ada di dunia? Merenung, nak. Istighfar. Yuk, astagfirullah. Sudah bersyukur tidak, nak? Sudah bersyukur tidak, nak? Berapa puluh oksigen yang kau berikan Allah? Berapa puluh miliar uang kamu siapkan untuk 1 tahun? Tidak ada apa-apanya. Ambil napasnya. Pejamkan matanya. Hitungan 3, pejamkan matanya. 1, 2, 3. Istighfar. Tolong kalau kau merasa dirinya lupa, minta maaf sama Allah. Ya Rob, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ampunilah saya. Lindungilah kami ya Rob. Kami ini lalai. Astagfirullahaladzim. Kadang kata-kata kami membuat orang lain sakit hati. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kalian bisa menghirup oksigen ya Rob. Terima kasih ya Rob. Terima kasih ya Rob. Hari ini saya bisa ketawa. Hari ini bisa menghirup oksigen ya Rob. Alhamdulillah ya Rob. Terima kasih. Nah, yang tadi salah sebut dengan teman bercanda,
Mungkin besok lusa temannya sudah tidak ada. Sekarang tolong peluk temannya, minta kata-kata maaf. 1, 2, 3. Belumnya. Kehulah. Nah, masih bisa senyum kan? Hari ini mungkin ada sahabatnya yang lagi kekurangan oksigen. Ya, hitungan 3. Kalau dengan Bapak udah ada yang nggak bicara lagi. 1, 2, 3. Bismillah. Ya Rob, inilah belajar organisasi. Pertanyaan Bapak yang semua organisasi itu pasti ada pemimpinnya. Paham? Sekarang saya ingin tahu, siapakah pemimpin yang ada di rumahmu yang paling kau idolakan? Ibu dan ayah. Ambil napas. Nggak ada yang bercanda lagi. Stop lagi. Ambil napas, nak. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengucapkan terima kasih terhadap ayah dan ibumu? Sudahkah? Ya Allah, mohon maaf bagi yang ayahnya sudah tidak ada. Doakan beliau, menunggu doamu. Sekarang mungkin malaikat akan, hari ini malaikat turun dan akan mengabulkan anak-anak kita. Yang mengabulkan anak-anak kita, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jangan dibuat bercanda, nak. Sholat pun kita rasanya tidak suka, serius. Tapi hari ini kau ingat orang tuamu. Mohon maaf bagi yang sudah tidak ada. Doakan beliau, jauhkan dari siksa kubur. Al-Fatihah. Ya kan. Mohon maaf ya Naya. Ya ayah, ibu, adik sayang pada ayah dan ibu. Walaupun hari ini saya datang ke sini, mungkin dirimu lagi mendoakan kami yang ada di sini. Mama, papa, adik sehat, adik cinta, adik sayang. Ya Rob, ayah, kalau kau semua punya ayah, doakan mereka. Al-Fatihah. Ya Rob, Tuhan kami. Ya Allah, berbahagia yang punya ayah, berbahagia yang punya ibu. Rasanya ingin memeluk beliau. Beliau adalah pimpinan organisasi di rumah kami, yang tiap hari orang tua kami yang selalu tiap hari. Ya Rob, doakan nak, kelaskan nak. Ayah, sama-sama. Pejamkan matamu nak, pejamkan matamu nak. Engkau nafasku, astagfirullahaladzim, yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Sama-sama katakan pada ayahmu dan ibumu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Ucapkan kata-katanya. Aku hanya
memanggilmu ayah, saat kehilangan arah, aku hanya mengingat. Kalau kau ingat ayahmu, peluk sahabatmu. Ayah, kau ingat ibumu, peluk sahabatmu. Ya Rob, kadang-kadang kita melukai hati ayah, kadang-kadang kita melukai hati mereka. Dia tiap hari bekerja untuk kamu ada di sini. Ingat ayahmu nak, ingat ibumu, peluk sahabatmu nak. Ucapan kata sayang, lindungi kedua orang tua kita. Lihat, inilah wajah seorang ayah. Peluk nak, engkau peluk sahabatmu. Ayah, peluk sahabatmu. Aku mengingatmu, ayah. Ibu aku yang menurutmu, ayah. Sekarang sahabatmu adalah pengganti ayahmu, pengganti ibumu. Peluk mereka, ucapkan kata sayang. Kita akan sama-sama di surganya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Malik, ya Kudus, lindungilah ayah kami. Subhanallah. Rasakan keindahan pelukan sahabat. Jangan sombong. Doakanlah beliau. Hari ini pun beliau mungkin nangis. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Al-Fatihah. Terusin. Yang tadi maju. Mana sebelahnya? Ayah juga. Ya. Sok, silakan berdoa dulu. Al-Fatihah. Sama-sama anak, kita pejamkan mata sebentar. Ada yang bisa membantu Bapak untuk berdoain kedua orang tua. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Kau berikan nafas ya Rob. Nafas ini tidak diberikan pada saya, tetapi pada keluarga saya, pada adik saya, pada ibu saya. Saya tahu ya Rob, ayahku yang sudah tidak ada di sisimu. Ayahku hari ini pun berbanting tulang mencari nafkah, dan beliau belum pernah mengatakan kekurangan terhadap saya. Dan beliau selalu, apa yang kami minta ada. Teman, sahabat, doakan ayah saya. Rindu saya pada ayah saya. Engkau astagfirullahaladzim. Perasaan itu yang sudah kehilangan ayah hari ini, doakan beliau ada sisi dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, adakah di antara kamu ingin mendoakan ayahmu? Ya Rabb, terima kasih. Alhamdulillah. Bukakan matanya pelan-pelan. Sekali lagi,
Mohon ikhlasnya untuk kamu peluk sahabatmu, ucapkan, teh, kalau saya sudah tidak ada, doakan saya masuk surga dengan kedua orang tua saya. Ulangi lagi, teh, peluk sahabatnya, katakan, teh, kalau kau sudah tidak ada, doakan saya masuk surga. Ya Rob, anak-anak, subhanallah, subhanallah, bahagia nak. Oke, matahari ya. Sabar menit nih. Masih. Ya oke, sejam ya. Alhamdulillah. Sudah lega. Sekarang Bapak tadi mau ngajarkan organisasi. Nggak usah jauh-jauh ya. Mana ketua BEM-nya? Mana presiden BEM-nya di luar? Ya udah nggak apa-apa. Saya ingin beliau jadi presiden BEM-nya, semua tingkah lakunya, semuanya. Karena nanti di akhirat yang ditanya adalah ketua. Kalau sahabatnya tidak sholat. Paham nih? Bapak udah takut. Paham ya? Jadi organisasi itu di alam, di taman tubuh, dan kita sekarang membuka organisasi kecil dari manusia. Paham? Dari asumsi ya. Tadi sudah nangis? Oke. Sultan Wadian, semangat? Oke. Biar lihat, ikuti gerakan saya. Ini namanya gerakan 1000 umat. Hampir semua sekolah gerakan anak-anak sekarang mau gini, lagi sebarkan demi matahari. Kenapa? Dari demi matahari yang gue pahami, mereka tidak pernah keluar orbit. Sekarang kalau ada yang marah, keluar orbit nggak? Keluar orbit. Paham ya? Oke, gerakannya gini, ikuti semua ya nanti. Demi matahari. Sekarang jadi ngerti ya? Demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bisa ya? Oke, Sultan. Lihat, semuanya ikutin. Ayo semuanya berdiri. Pak Mahdian, kita bantu anak-anak. Ya. Oh iya, gerakan udah tadi. Oke. Tadi dulu. Pak Sultan, duduk aja dulu. Duduk dulu, Pak Mahdian. Mau ngejelasin dulu. Ya. Oke, perhatikan ya. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, tangan kanan. Demi matahari dan sinarnya di matahari di pagi hari. Iya. Matahari. Iya. Nah, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Nah, terus demi bulan. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang hari apabila ia menampakkan dirinya. Dan demi malam apabila ia menutupinya. Demi langit dan seluruh binaannya. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan sukma ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Bisa? Siap? Ayo semuanya berdiri. Di film. Yo, Sultannya keras suaranya. Ya. Siap. Sekarang kita gembira dulu dong. Jangan gitu. Siap ya. Gerakannya ke saya ya. Yang sama aja. Yang tidak kiri. Iya. Siap. Lihat tuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Senyum ya.
hari demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh kegunaannya. Allah Subhanallah, Ingat, mengatakan kata Allah bukan joget, dosa buat Anda. Dengan hati, bukan. Oh, sorry, ini lagu bukan sembarang lagu. Ya Allah, ya. demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh kegunaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Oke, semuanya dulu. Terima kasih. Subhanallah. Adik-adik, anak-anak, dengarkan ya. Kalau kadang-kadang ada yang Allah subhanallah, Allah tidak perlu dibentak. Paham itu? Paham ya? Yang kedua, ini bukan untuk dijogeti. Ada. Oke. Sudah. Kita atur waktu sebentar. Bapak banyak diloncat nih. Semalaman biasanya kami kalau SQ 2 hari. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis. Sudah sedih. Kita buat ketawa dulu hari ini ya. Tapi bahagia. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita selamat di rumah. Apa? Yuk, ke Bapak lagi ya. Bisa kan? Oke, terima kasih. Jazakallahu khairan. Coba lihat sini. Pertanyaan Bapak. Siapakah idola yang kedua? Yang ibu, ayah, idola untuk alam semesta kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar idola kita? Tidak kalah dengan yang lain, dengan Korea. Bahkan jangan dimaknai tiap hari, dirindukan tiap hari, suka sholat dan tidak terlambat. Tepuk tangan dulu nih. Oke, lihat ya, lihat. Asutan langsung ke 7 budi utama sholat. Nah, ini nih baru ketahuan. Seorang pemimpin, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin. Pahami, ini pahami oleh Anda nih. 17-14 abad yang lalu, Nabi Muhammad mengajarkan tentang sholat. Dan maknanya banyak, hanya ritual, tidak masuk ke dalam hati. Pertama dalam sholat itu adalah jujur. Pertanyaan saya, kalian suka sholat? Jujur ya. Siapa yang suka nyontek? Katanya jujur. Siapa yang suka nyontek?
ini sholat masih ritual, belum spiritual. Paham? Ulangi lagi. Dalam sholat itu jujur. Pertanyaan saya, siapa waktu SD, SMP, SMA dan seluruhnya suka nyontek? Itu baru jujur. Pokoknya suka nyontek, bapak ngomong jujur kan? Suka sholat enggak? Oke, paham. Jadi bapak begini seharusnya jujur ya. Berarti selama ini yang sholatnya, yang kamu tidak mengacungkan tangannya, tidak jujur, berarti sholatnya baru ritual. Allahu Akbar, beres. Tidak pakai hati. Istighfar. Astagfirullah. Ayo, tepuk temannya, teman-teman. Teman-teman, sholatnya jangan terlambat dong. Jujur dong. Alhamdulillah. Paham ya? Apa hubungan dengan kepemimpinan organisasi? Dalam ke organisasi seorang yang jujur, pimpinannya jujur. Oke. Yang kedua, nih jujur nih. Kita buat gerakannya. Jujur. Oke. Kalau nanti ada temannya ngebohong, gak suka bohong. Paham? Yang kedua, oke, everybody look at me please. Don't disrupt and don't talk and your friend. Look at me, lihat sini. Yang kedua, tanggung jawab. Subhanallah. Pertanyaan oleh saya, siapa yang suka tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya? Nah, jadi kalau pernah, tadi kan udah jujur. Awas loh, sekarang kalau pernah, kamu kan udah pada jujur tadi ya. Sekarang nggak tanya, pernah meninggalkan tanggung jawab? Kayak ibunya suruh sapu dia nggak mau, suruh ngepel nggak mau. Itu doreng. Alhamdulillah, tepuk tangan nih, hebat. Dua apa tadinya? Tanggung jawab. Di organisasi perlu orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau belum tanggung jawab, jangan dipilih jadi BEM. Di ultimatum, Presiden BEM, jangan pilih orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Tanamkan nih. Yang ketiga, visioner. Kalau visioner, BEM kita harus maju loh. Kalahkan BEM-BEM lain. Apa sih ada kelebihan BEM kita ini? Visioner bagi kami salah satunya bila, oke, everybody, please don't talk and your friend. Yes, lihat dulu supaya masuk ilmunya. Cuma sebentar sih, bapak diberi waktu sebentar. Kalau namanya visioner itu waktu kamu waktu sholat. Allahu Akbar. Saya hadapkan wajah padamu. Saya ingin bertemu Allah di surga. Saya ajarkan dulu. Saya ingin bertemu Allah di surga. Itulah tempat terakhir saya. Pertanyaan saya, kamu kalau pulang kampung senang nggak? Apa yang suka dibawa? Semua pakaian dibawa, duit dibawa. Visioner, kita ini adalah penduduk surga, bukan penduduk bumi. Karena di sini cuma sebentar. Kita ini sebentar di sini. Kita ini penduduk surga, nak. Kita ingin pulang kampung. Paham nggak? Nenek moyang saya Adam itu dari surga. Kita sebentar di sini, kita mau pulang kampung. Ajak tuh anak-anak, ajak teman-teman, ajak sahabat. Hari ini kita dengan organisasi ini, apa tujuan BEM kita? Saya ingin pulang kampung. Kita punya visioner. Visioner apa? Visioner kebaikan, membuat manfaat bagi orang lain. Itu BEM kita. Dan semuanya akhlaknya pada bagus. Untuk apa jadi seorang di dalam BEM bekerja tapi akhlaknya? Mau apa yang kau cari? Visioner. Sadullah. Enggak. Apa? Bekal kita yang banyak. Berbuat baik. Yang keempat, disiplin. Ini biang keladi.
Disiplin itu yang keladinya. Cung yang pernah terlambat masuk kelas tiap hari. Buat yang benar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Berarti sholatnya pura-pura. Allahu Akbar. Sudah. Berarti yang terlambat sholatnya tidak betul. Bohong. Dosen sudah ada, kamu baru datang. Berarti sholatnya bohong. Paham nggak? Paham yang mau berjalan tadi? Istighfar. Astagfirullah. Di organisasi kita tidak boleh ada yang terlambat. Kamu pulangin sini, lihat, dengar dari Bapak. Sama dia harus beri waktu ya saya. Nah, ini saya terburu-buru. Sewaktu saya dapat uang gaji, saya menginginkan saya akan memberikan sesuatu untuk anak saya. Saya pergi ke Mall Serang. Ternyata waktu di jalan, uang saya jatuh. Saya tidak lihat. Ada apa muda yang lihatnya? Saking baiknya, dia kalau tidak salah dari Poltekkes. Pak, itu uang Bapak. Subhanallah, terima kasih. Terus saya tanpa mengucapkan terima kasih ke pemuda itu, jalan aja. Apa yang terjadi? Marah nggak pemuda itu? Kurang ajar. Sombongnya luar biasa. Paham? Pertanyaan saya, hayyalah sholat, hayyalah falah, qad qamati sholat. Pas azan itu yang manggil siapa? Kau yang aku berikan rezeki tiap hari. Kamu aku berikan oksigen tiap hari. Mengapa kau tidak datang? Aku panggil. Istighfar nak, jangan dibuat ketawa. Kau aku kasih rezeki, orang tuamu masih ada, tiap hari bisa makan, tiap hari minum oksigen. Aku panggil ke masjid, kau nggak datang. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti orang yang sering terlambat, sholatnya belum betul. Yang keenam, kerjasama. Kalau imam ruku ikut ruku nggak kita? Kalau keputusan dari ketua dari BEM, kita akan mengadakan acara ini kegiatan ini. Biasanya di rapatnya banyak orang-orang yang suka ngacung. Ini gimana, ini begitu. Berarti nggak? Dia ngadukan solusi. Paham? Tapi kalau imam Allahu Akbar, itu semuanya. Ikutkan dulu itu yang namanya ketua BEM, karena dia hasil dari musyawarah. Nih program kita, ikut dulu, jangan banyak macam-macam. Kalau salah, ucapan kalau lagi sholat, subhanallah, subhanallah. Ingat nggak? Kalau itu ketua BEM-nya salah, datangi pelan, jangan depan orang banyak. Pak, kayaknya ini begini. Maka ketua BEM-nya, astagfirullahaladzim, betul ya. Oke, kita seperti kita sholat, waktu sholat. Kalau ada yang salah, kita subhanallah. Bagus nggak? Nanti rapat terus begitu, tepuk tangan dulu. Itu baru adil. Yang kedua, peduli. Lihat peduli nih. Waktu tahiyat akhir, assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat orang yang sakit, temui. Lihat orang yang tidak mampu, kita bantu. Kebanyakan BEM itu harus bisa membantu orang, membantu organisasi, membantu biar Poltekkes lebih maju lagi. Kenapa? Majunya bukan prestasi lain, karena prestasi itu gampang hilang. Majunya dari akhlaknya hebat, Pak. Nggak ada duanya. Paham ini? Sesaat orang akan datang ke Poltekkes kesehatan. Saya ingin lihat anak-anak mahasiswa kesehatan yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Akhlaknya, attitude-nya. Sopan, ada orang di depan, orang lebih tua. Kamu lupa loh, sudah hilang kan? Saya lebih tua loh, dilewati aja. Mana senyum yang 2 sentinya? Mana ucapan assalamualaikumnya? Istighfar. Ya Allah, paham ya kan? Yang ini loh
Kenapa? Karena attitude-nya luar biasa. Semangati. Apalagi kalau BEM ini bagus jadi contoh semuanya. Pas azan, yang laki-laki semuanya ke masjid. Ingatkan temannya, karena nanti dosa-dosa anggotanya ada di ketua atau di presidennya. Di akhirat tanya, sudahkah anggotamu sholat? Kau perhatikan apa hanya organisasi saja kecil. Paham nak? Istighfar. Ulangi lagi. Tepuk tangan Pak Mahdiar. Mahdiar, waktunya sejam lagi bisa? Nanti Pak Mahdiar ya? Oke. Anak-anak, sudah cukup ya? Ya, kalau ada waktu suatu saat kita kocok, nangis, ketawa, dan semangat majukan BEM ini. Paham? Sekarang ada materi Pak Mahdiar buat mereka bahagia. Bangga Pak Mahdiar. Tangan untuk Pak Mahdiar rekan saya.